Pemirsa, sudah 2 minggu sosok yang begitu ceria, begitu hangat, Po Alpa sudah meninggalkan kita dan pasti kesedihan itu masih dirasakan oleh kami semua dan terutama oleh keluarganya. Bahkan Aji mengatakan sang suami dia belum berani untuk tidur di kamar atau belum memiliki hati ya untuk kembali ke momen yang penuh dengan kenangan itu. Dan bahkan dia memilih untuk tidur di musola. Jadi bisa kita rasakan dan kita turut berempati ya bahwa rasa kehilangan itu memang masih sangat dirasakan oleh keluarganya. Betul, terutama juga oleh anak mereka ya yang kerap kali juga menanyakan apakah kita pulang ke rumah untuk ketemu sama Alfa gitu kan ya. Nah, satu hal juga yang akhirnya dikonfirmasi oleh Haji bahwa rumah tersebut tidak akan dijual karena memang dibangun dengan kerja keras Po Alfa selama ini dan akan tetap dipertahankan sebagai bagian dari perjalanan keluarga. Langsung kita lihat dalam tayangan berikut ini. 2 minggu sudah Empo Alpa meninggalkan keluarga tercinta dan setelah 2 minggu berlalu, kini keluarga kembali ke rumah Cinere. Berbagai rasa campur aduk memenceri hati ketika tiba di rumah penuh kenangan tersebut. Segala sudut ruangan menyimpan segudang memori yang tak bisa diabaikan begitu saja. Sang suami, Aji Darmaji alias Idung, bahkan belum berani masuk ke dalam kamar hingga detik ini. Karena beda ya ketika ngucapin salam tuh gitu, kalau pulang atau apa tuh ada yang jawab kayak gitu kan. Terus kayak kita bangun juga kan, men duluan bangun, bangun subuh gitu, atau kita bangun subuh kayak gitu kan. Habis subuhan kita tidur lagi jam 6 kita berangkat lagi gitu. Pasti sampai saat ini saya nggak tidur di kamar. Nggak tidur di kamar, saya tetap tidur di musola. Pulang saya langsung di musola aja, musola rumah. Gitu di musola rumah, baju juga diambilin sama mbaknya masih. Karena saya kalau ingat anduk tuh nggak kuat, ngeliat anduk yang biasa saya pakai. Iya, karena kan emang almarhumah yang selalu sindahin. Kan saya habis saya mandi, almarhum pasti yang rapihin. Si kecil Petong, putra kesayangan Empo Alpa malahan mengira akan bertemu sang ibu saat mereka sudah kembali ke rumah Cinere. Dan kayak si Petong tuh, Pak, kalau kita balik ke Cinere berarti mama ada di sana ya, kayak gitu. Oh gitu. Jadi saya kasih pengertian deh, mama udah nggak ada di dunia, tapi mama tetap ada di hati kita, gitu. Jadi belum ini, tuh anak kayak gitu. Kangen banget. Biasanya kalau pagi, Tika ngetok pintu kamarnya itu, Assalamualaikum, Tika selalu gitu kan. Kakak hari ini mau pakai sepatu apa? Yang mana ya Tika gitu. Yang biasa aja, yang enteng dia bilang. Oke. Terus mau bawa tasnya yang mana? Yang ini aja. Tika, gue pakai baju apa ya hari ini? Selalu kayak gitu. Ke rumah Cinere, Tika nggak sanggup masuk ke kamar. Ingat ya. Iya, karena kan setiap Tika masuk ke kamar itu pasti beliau tuh lagi rebahan sambil main handphone di kasur gitu. Atau enggak lagi beresin wig-wignya. Kadang kalau habis beli barang-barang baru pasti dipamerin. Tika, lu tahu nggak? Gue udah beli baju nih buat off air nanti katanya gitu. Oh iya gitu. Iya nih, pasti gue cantik banget pakai baju ini gitu. Sakit yang dirasakan Po Alpa memang sudah lama. Namun menerima kenyataan orang tercinta meninggal dunia bukanlah hal biasa yang bisa dengan ikhlas diterima oleh siapapun. Butuh waktu, butuh proses yang panjang agar bisa kembali pulih. Kini Po Alpa telah tiada. Benarkah Aji Darmaji mulai menjual sederet barang-barang di rumah demi bisa menyambung hidup? Alhamdulillah ya, namanya kita kan udah berjalan 2 tahun ya berobat ya. Kondisi keuangan ya kalau namanya berobat pasti adalah keluarnya ya kan. Jadi berobat 2 tahun ya? Ya 2 tahun. Oke, apa saja yang sudah habis, yang sudah keluar? Yang sudah keluar ya ada lah kayak gitu. Cuman ya kalau hidup aman anak ya insya Allah kan kita kan juga kan bekerja ya. Masih tetaplah rezeki Allah. Saya nggak pernah takut tentang masalah rezeki kan. Iya. Udah atur kayak gitu. Oke, jadi mobil apa saja? Ya udah beberapa lah kayak gitu. Mobil berapa yang sudah udah dibeli? kita kalahin ya. Mungkin ya nggak usah inilah, saya juga nggak berpikir ke situ. Yang penting rezeki masih Allah kasih. Yang penting saat itu adalah yang dilakukan, yang bisa dilakukan. Berjuang, udah ikhtiar kan untuk berjuang supaya pokoknya tetap sehat kayak gitu kan. Tapi Allah berkehendak lain. Bang, Sampai kapanpun insya Allah rumah itu tetap dipertahankan, karena itu buat saya dan almarhumah itu rumah anak-anak. Itu rumah anak-anak gitu. Makanya saya ulangi lagi, gimana pun keadaannya, apapun terjadi rumah itu tetap bertahan gitu. Itu rumah anak-anak gitu.
Dalam kondisi yang diduga mulai mengalami keterbatasan ekonomi, Raffi Ahmad pun diduga menawarkan bantuan pada Idung yang berjuang sendiri mengurus keempat anaknya sendirian. Akankah Idung bergantung pada orang lain atau dirinya justru akan berjuang sendiri sebagai seorang kepala keluarga untuk menghidupi keluarganya? Raffi yang ngomong ya ada apa-apa ngomong aja kayak gitu. Kalau ada apa ngomong atau anak-anak bawa Andara gitu main kayak gitu. Emang orang baik ya, sangat baik kayak gitu. Terkait membantu biaya anak-anak? Iya ada ya. Sudah ngomong langsung ke Bang Idung? Sudah, kalau ada apa-apa bicara aja kayak gitu. Abang gak sendiri kayak gitu. Pokoknya banyak lah kayak gitu, banyak kebaikannya kayak gitu. Untuk berjuang yang tetap berjuang kan, karena kan saya juga kan bapaknya kayak gitu, saya kepala rumah tangga, saya tetap berjuang, berusaha dan tetap ikhtiar gitu, menjalanin usaha yang dulu kayak gitu waktu masih ada almarhum juga kan gitu usaha juga. Mohon maaf, Mak, belum bisa jadi suami yang terbaik, bisa ngebahagiain kamu. Tapi Papa yakin kamu di sana senang, di sana tenang, dan kamu bisa bersama orang-orang yang soleh dan soleha. Satu permintaan kamu yang belum Papa bisa wujudin. Ketika Raffi sudah bisa berjalan atau sudah beranjak mulai dewasa, berangkat umroh, Ma. Dan kamu untuk bilang, Ma, kamu berangkat haji sendiri dulu. Mama gak bisa nemenin, tapi Papa gak mau.